Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Septiani. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode ilmiah sebagai ciri IPA. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Dalam proses pembelajaran IPA, metode ilmiah juga sangat penting loh untuk melatih kemampuan diri kita berpikir kritis, logis, dan kreatif. Dengan melalui metode ilmiah ini, tidak hanya menerima teori secara langsung, tetapi juga belajar memahami suatu konsep melalui pengamatan dan pembuktian. Oleh karena itu, metode ilmiah tidak dapat dipisahkan dari IPA karena keduanya saling berkaitan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, metode ilmiah selalu menjadi bagian penting dalam pembelajaran IPA dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengertian metode ilmiah. Nah, metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Nah, dalam prosesnya kita tidak boleh asal menebak, tetapi harus berdasarkan hasil pengamatan atau bukti yang benar, bukan hanya pendapat dan perkiraan kita, karena itu hasilnya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adapun yang ketiga, kriteria ataupun karakteristik metode ilmiah memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama karakterisasi, kedua hipotesis, yang ketiga prediksi, yang keempat eksperimen. Jadi di tahap ini kita mengamati suatu masalah atau peristiwa dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari pengamatan tersebut. Kita bisa mengetahui fakta-fakta yang ada. Yang kedua, hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara atau dugaan sementara yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Dugaan ini nantinya akan diuji untuk mengetahui apakah benar ataupun tidak. Nah, adapun prediksinya setelah membuat hipotesis, kita diperkirakan hasil yang akan terjadi jika dugaan tersebut benar. Prediksi ini nantinya akan dibandingkan dengan hasil percobaan. Nah, selanjutnya ada eksperimen. Di tahap ini kita melakukan untuk menguji hipotesis melalui percobaan. Dari hasil eksperimen, kita bisa mengetahui apakah hipotesis yang dibuat terbukti benar atau perlu diperbaiki. Nah, adapun langkah-langkah metode ilmiah. Nah, langkah-langkah tersebut seperti pertama, perumusan masalah, yang kedua, menyusun kerangka berpikir saat penyampaian hipotesis, yang ketiga, pembuatan hipotesis, yang keempat, pengujian hipotesis, yang kelima, menarik kesimpulan. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita menentukan masalah nih yang kita cari jawabannya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang ingin diteliti. Setelah itu kita mencari nih informasi atau teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tujuannya supaya kita punya gambaran dan dasar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Adapun tahap berikutnya adalah membuat hipotesis. Nah, hipotesis itu disebut dengan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap masalah yang sedang kita teliti. Nah, dugaan ini dibuat berdasarkan informasi yang sudah kita kumpulkan, bukan asal menebak. Kemudian hipotesis tersebut diuji melalui pengamatan atau percobaan. Dari hasil pengujian itu kita bisa melihat nih apakah dugaan yang kita buat sesuai dengan kenyataan. Yang terakhir ini kita menarik kesimpulan, di mana kesimpulan ini dibuat berdasarkan hasil pengujian. Kalau hasilnya sesuai dengan hipotesis, berarti hipotesisnya diterima. Kalau tidak sesuai, berarti hipotesisnya ditolak dan kita bisa mencari penjelasan yang lebih tepat. Nah, adapun bentuk-bentuk metode ilmiah terbagi menjadi 2, yaitu metode deduktif dan metode induktif. Untuk metode deduktif ini terdiri dari 3 tahap, yaitu
membuat hipotesis. 2. Mengumpulkan data untuk mencoba kebenaran hipotesis. Yang ketiga, membuat keputusan untuk menyetujui atau menolak hipotesis. Sedangkan metode induktif, langkah-langkahnya adalah 1. Mengamati alam semesta. Yang kedua, mencari modal dalam objek yang sedang diamati. Yang ketiga, membuat generalisasi dari apa yang terjadi. Nah, jadi perbedaan keduanya adalah metode deduktif berawal dari teori lalu dibuktikan dengan data. Sedangkan metode induktif berawal dari fakta atau hasil pengamatan. Nah, adapun manfaat metode ilmiah, terdapat ada 5 metode ilmiah seperti pemecahan masalah. Nah, metode ilmiah ini membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang teratur. Jadi kita tidak asal menebak, mengambil keputusan. Adapun yang kedua, memperoleh kebenaran, yaitu membantu kita mengetahui mana yang benar. Jadi kita tidak langsung percaya begitu saja, tetapi mencari bukti data terlebih dahulu. Adapun yang ketiga yaitu pemecahan rahasia alam, yang dimana kita lebih paham tentang berbagai kejadian yang ada di alam. Dengan melakukan pengamatan dan penelitian, kita bisa mengetahui penyebab suatu peristiwa. Adapun yang keempat, mengembangkan pengetahuan. Nah, di sini metode ilmu juga membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin banyak penelitian yang dilakukan, semakin banyak juga pengetahuan baru yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun yang kelima yaitu mendapat pengetahuan rasional. Di sini kita dilatih untuk berpikir secara logis dan rasional, yang artinya kita terbiasa menilai suatu berdasarkan data dan fakta, sehingga keputusan yang diambil lebih masuk akal dan logis. Nah, adapun keterbatasannya metode ilmiah memiliki 8 keterbatasan, yaitu seperti metode ilmiah bersifat taib, yaitu sebelum ada kebenaran ilmu yang dapat menolak kesimpulan, maka kesimpulan dianggap benar. Yang kedua, metode ilmiah tidak dapat membuat kesimpulan tentang baik buruknya setiap nilai. Yang ketiga, terlalu bergantung pada objek yang ada. Yang keempat, metode ilmiah akan berubah bila objek yang diamati telah berubah. Yang kelima, kurang valid, tidak semua hasil dari metode. Keenam, membutuhkan waktu yang lama karena penelitian ini dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketujuh, membutuhkan biaya yang sangat mahal karena setiap penelitian ini memerlukan alat bantu juga berupa peralatan yang menggunakan teknologi canggih. Yang kedelapan, dapat terhapus atau tidak dipakai bila terbukti ditemukannya kesalahan dan bila muncul teori lain yang dianggap lebih berguna. Yang kesembilan, cenderung kaku dan tidak terpengaruh oleh rasio. Nah, adapun kelebihannya metode ilmiah. Setiap metode yang digunakan pasti juga memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya sebagai berikut, yaitu pertama, metode ilmiah lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, jelas, dapat dibuktikan dan dapat diamati langsung oleh amat indera manusia. Yang ketiga, optimis, yang dimana teliti dan berani menyampaikan kesimpulan. Jadi, kelebihan metode ilmiah adalah hasilnya lebih bisa dipercaya karena didasarkan pada fakta dan bukti, bukan hanya pendapat. Hasil penelitian juga bisa diuji dan dibuktikan lagi oleh orang lain. Nah, adapun peran metode ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, suatu ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Yang kedua, pada dasarnya metode ilmiah merupakan upaya untuk merumuskan permasalahannya. Jadi, metode ilmiah menjadi salah satu cara yang membantu ilmu pengetahuan terus berkembang karena setiap penemuan didasarkan pada fakta, data, dan penelitian yang jelas. Oleh karena itu, metode ilmiah sangat penting. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang dengan sendirinya. Adapun pengertian IPA, ilmu pengetahuan alam atau sains, merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
dan khususnya di sekolah dasar. Materi pendidikan SAI berguna untuk mengajarkan bagaimana menyikapi berbagai fenomena terjadi di alam sekitar kita. Jadi melalui pembelajaran IPA, kita belajar nih memahami berbagai peristiwa di sekitar kita berdasarkan fakta dan pengamatannya. Karena itu IPA sangat penting untuk menambah pengetahuan dan membantu kita memahami lingkungan sekitar. Pembelajaran IPA tidak bisa dengan cara menghafal atau pasif mendengarkan guru menjelaskan konsep, namun siswa sendirinya yang harus melakukan pembelajaran melalui percobaan, pengamatan, meskipun bereksperimen secara aktif, yang akhirnya akan terbentuk kesadaran dan kreativitas untuk menjaga dan memperbaiki gejala-gejala alami yang terjadi. Nah, dengan cara ini, siswa dapat lebih memahami dan mengembangkan kreativitas dan memiliki rasa peduli untuk menjaga lingkungan. Selain itu juga, pembelajaran IPA juga dapat membentuk sikap ilmiah pada siswa. Adapun tujuan IPA, tujuan utama ilmu pengetahuan alam adalah untuk memahami fenomena alam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan IPA meliputi 1. Memahami gejala alam. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, meningkatkan kesadaran lingkungan. Jadi, belajar IPA bukan hanya untuk menambahkan pengetahuan, tetapi juga agar kita bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kontribusi 4 bidang utama IPA, 4 bidang utama dalam ilmu pengetahuan alam atau disebut dengan IPA, yaitu seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi, serta antariksa sangat berkontribusi secara signifikan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena alam. Yang terakhir ada kaitan ilmu pengetahuan alam dan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah membantu ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis dan objektif. Nah, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu contoh penggunaan metode ilmiah yang sangat memberikan dampak besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan manusia adalah penemuan gravitasi yang ditemukan oleh Newton. Nah, Newton menggunakan metode ilmiah sebagai berikut. Nah, untuk ilmiah yang dilakukan Newton adalah yaitu pertama, merumuskan masalah, yang kedua, membuat hipotesis, yang ketiga, merancang eksperimen, yang keempat, mengumpulkan data, kelima, menganalisis data, yang keenam, menyimpulkan. Nah, untuk kesimpulan, metode ilmiah memiliki banyak manfaat, diantaranya membantu memecahkan masalah, memperoleh kebenaran ilmiah, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan rasional. Nah, selain memiliki kelebihan, metode ilmiah juga mempunyai beberapa keterbatasan, seperti membutuhkan waktu, biaya, serta dapat berubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.